Namun kalau dalam bahasa ilmiah, yogurt itu adalah perubahan zat mikroorganisme. Iya. Ada yang bisa bilangin ibu-ibu? Iya. Jadi hidup kecil yang mana berperan penting untuk membantu proses fermentasi. Nah, apa itu fermentasi itu? Apa itu fermentasi ibu? Susu menjadi yogurt. Susu yang aslinya plain atau tawar tadi, setelah dilakukan percampuran antara bahan-bahan yang ada, nanti akan berubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini yang membuat susu berubah menjadi yogurt. Nah, ibu-ibu, yogurt ini banyak sekali manfaat dan kandungan positifnya buat tubuh kita. Salah satu yang paling utama adalah dapat membersihkan saluran pencernaan. Selain membersihkan saluran pencernaan, sekaligus membantu proses metabolisme makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga proses penyerapan vitamin, kalsium, dan berbagai macam kebutuhan tubuh yang masuk ke dalam tubuh itu dilakukan secara maksimal dengan adanya yogurt yang kita konsumsi, Bapak Ibu. Selain itu, yogurt juga bisa membantu proses regenerasi sel kulit kita. Luar biasa tuh ibu-ibu untuk mencegah penuaan dini. Jadi dengan mengkonsumsi yogurt dapat membantu proses pencegahan penuaan dini karena adanya regenerasi sel kulit yang mati diganti dengan sel kulit yang baru. Manfaat lainnya apa Bapak Ibu? Manfaat yang lain adalah dapat mencegah penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi, Ibu? Darah tinggi. Suka marah-marah, ada suka marah-marah di sini. Tidak ya? Tidak ada ya? Iya. Jadi dapat mencegah hipertensi, Ibu. Selanjutnya juga mencegah osteoporosis. Luar biasa. Apa itu osteoporosis? Pengeroposan tulang. Iya benar, pengeroposan tulang. Karena di dalam kandungan yogurt ini ada vitamin B dan kalsium yang tinggi, sehingga membantu proses pencegahan osteoporosis. Satu lagi, mencegah penyakit kardiovaskular. Luar biasa. Apa Ibu? Jantung dan pembuluh darah. Jantung dan paru-paru. Dan pembuluh darah. Dan pembuluh darah. Iya, dan pembuluh darah, kardiovaskular. Benar sekali Ibu. Jadi Bukan, Pak. banyak sekali khasiat atau manfaat daripada mengkonsumsi yogurt ini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena yogurt itu bahan dasarnya adalah susu. Susu yang kemudian difermentasi melalui bantuan bakteri baik. Ada yang tahu nama bakterinya Bapak Ibu? Nama bakterinya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ada yang bisa mengulangi? Yang bisa mengulangi saya kasih yogurt 1 pack. Lactobacillus. Iya. Oke. Iya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, ini dua bahan dasar bakteri yogurt. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Jadi tidak selamanya konotasi bakteri itu buruk. Ada bakteri-bakteri yang baik yang mana dapat berfungsi untuk membantu proses regenerasi sel tubuh kita dan kesehatan. Salah satunya adalah bakteri yang ada di yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, dua bakteri dasar tadi Bapak Ibu nanti akan dicampurkan ke dalam susu. Mendapatkannya di mana Bapak Ibu? Kita bisa beli di toko kimia farma, apotik, atau kalau tidak mau repot bisa di Super Indo. Dengan bilang aja mau beli plain yogurt atau bahwa yogurtnya itu aktif, bakterinya itu aktif. Nah, bahan dasar yang kita siapkan adalah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu ada susu segar. Ada susu apa Bapak Ibu? Susu segar. Nah, selanjutnya ada biang yogurt. Nah, biang yogurt itu kita sebut dengan bakteri atau Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, saya putar dulu ya. Saya putar biar Bapak Ibu bisa membedakan aroma antara susu dan yogurt. Gimana baunya? Kayak wangi segar. Ada yang masem-masem kayak kecut ketek.
Jadi yang masam-masam itu yogurt. Terus yang segar itu susu. Nah, inilah bahan dasar untuk membuat yogurt. Sekarang kita masuk ke tahapan. Sebelum kita masuk ke tahapan, saya kasih gambaran dulu. Itu salah satu negara yang ada di antara Asia dan Eropa. Jadi yogurt itu makanan yang berasal dari Turki, ditemukan di abad ke-11, abad 1100. Jadi itu berasal dari Turki, kemudian berkembang di beberapa wilayah-wilayah negara. Di Asia Tengah disebut Hamao, di kawasan Balkan, Balkan itu daerah mana Ibu? Timur Tengah, itu disebut dengan Prokuis, di Mesir Leban. Untuk membuat yogurt, maka kita membutuhkan yang namanya bakteri yang tadi telah disebutkan. Bakteri ini nanti yang akan membantu proses fermentasi susu menjadi yogurt yang kita cium baunya tadi kecut Ibu. Dicampurkan dengan susu sebanyak 1 liter. Iya. Ya. Kenapa Ibu? Benar Ibu, 2 sendok makan. 50 mili. Iya, 2 sendok makan. Iya, jadi 2 sendok makan itu kita campurkan ke dalam susu 1 liter. yang sebanyak 1 liter. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh lagi Ibu-ibu, saya mau kasih gambaran dulu. Ada pertama pemanasan susu pada suhu 80 sampai dengan 90 derajat Celcius. Jadi Bapak Ibu, susu yang baru diperah dari ambing sapi itu tidak serta-merta langsung dibuat yogurt. Kenapa Bapak Ibu? Karena terkontaminasi susunya, bakteri. Iya, karena susu yang baru diperah dari ambing sapi itu masih bercampur dengan bakteri aktif ambing yang tidak baik, sehingga harus dipasteurisasi. Pasteurisasi itu apa? Pasteurisasi itu adalah proses pensterilisasi dengan menggunakan atau panas. pemanasan susu, namun perlu digarisbawahi tidak sampai mendidih Ibu-ibu. Kenapa? Benar, kalau mendidih protein yang ada di dalam susu rusak. Jadi kita harus memanaskannya pada suhu suam-suam kuku atau 80 sampai dengan 90 derajat Celcius. Itu gimana sih gambarannya Kak? Jadi seperti kita mau mandiin bayi Ibu-ibu. Kita mau mandiin bayi air hangat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita masak susu yang baru diambil itu yang ada di dalam susu. Nah, setelah itu kita matikan apa? Kompornya dan kita angkat susu tadi. Selanjutnya Ibu-ibu, suhu optimal untuk pembuatan yogurt itu harus 37 sampai dengan 47 derajat Celcius. Maksudnya apa nih Kak? Ada perbedaan, yang di atas 80 derajat Celcius 90 derajat, yang di bawah 37 47. Yang di atas 90 dan 80 itu adalah proses memanaskan susu. Sedangkan yang 37 dan 47 adalah proses mendiamkan susu yang sudah dicampur dengan bakteri. Saya akan jelaskan prakteknya sebentar ini ya. Setelah ini saya jelaskan prakteknya. Sekarang saya kasih gambaran dulu Ibu. Nah, sekarang kita masuk. Nanti kita masuk ke praktek. Udah ada bahannya. Bakteri asam laktat. Nah, Ibu-ibu, jadi susu itu pada prinsipnya itu udah membawa zat laktasi. Laktasi itu apa Bapak Ibu? Laktasi itu glukosa atau zat gula. Iya, jadi susu itu pada prinsipnya komposisinya udah membawa zat laktasi atau glukosa. Nah, zat laktasi yang ada di dalam susu ini pada prinsipnya apabila tidak dicampur dengan mikroorganisme yogurt, maka dia akan tetap pada pendiriannya. Tapi kalau sudah dicampur dengan bakteri yogurt, maka dia akan berubah. Dia akan pecah. Kenapa akan pecah? Karena ada percampuran bakteri tadi sehingga membantu proses zat laktasi tadi akan dipecah dan berubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini yang tadi membuat ibu-ibu mencium yogurt baunya apa? Kecut. Baunya kecut. Nah, kita lanjut ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, ini kita bisa melihat beragam manfaat. Oke, kita masuk ke praktek. Nah, ini ibu-ibu, dua bahan dasar ini
susu yang kita ambil dari sapi, kita akan masak tadi. Nah, setelah kita masak tapi tidak mendidih, hanya dihangatkan. Setelah itu, kita pindahkan ke wadah. Nah, saya siapkan wadah ini. Karena di sini kita gunakan wadah ini. Kita pindahkan ke dalam wadah. Ingat Bapak Ibu, pada saat proses penuangan, jangan sampai ada di samping-samping. Jadi dia harus benar-benar pelan-pelan sampai di tengah. Saya garis bawahi, susu yang saya masukin ini udah dimasak Ibu ya, udah dimasak. Nah, setelah dimasukin 1 liter tadi, maka proses selanjutnya adalah memasukkan 2 sendok bakteri yogurt. Nah, 1 liter cukup 2 sendok. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di rumah mau praktek lebih banyak lagi, 1 liter 2 sendok, 2 liter 4 sendok, kelipatannya aja. Nah, 1, 2. Nah, setelah masuk Ibu-ibu, maka kita harus aduk. Dan pastikan aduknya ini harus sampai benar-benar rata. Jadi tidak ada bakteri yogurt yang menggumpal di satu sisi. Jadi harus rata ke semua sisi. Sisi-sisinya setelah diaduk, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan mengeramkan susu dan yogurt yang udah dicampur ini. Mengeramkan itu apa ya? Fermentasi, Ibu. Fermentasi. Mendiamkan. Nah, mendiamkan, benar mendiamkan. Bahasanya. Maaf ya, saya sedikit salah. Kata-kata saya sedikit sulit itu. Mohon maaf. Nah, proses mendiamkan ini namanya aerob. Artinya apa? Harus benar-benar kedap udara. Jadi tidak boleh ada udara yang masuk. Jadi Bapak Ibu harus pastikan ini rapat banget. Rapat ini. Jadi nggak boleh ada apa? Iya, ada kedap diam. Kalau ada udara masuk bisa gagal. Karena proses yang rapat ini akan membantu proses surplus bakteri. Jadi penggeramannya seperti telur nih. Telur kalau dieramin sama induknya bisa menetas. Kalau tidak dieramin nggak bisa. Begitupun yogurt. Jadi harus dieraminnya maksimal. Tidak ada udara yang masuk. Jadi hangat. Nah, setelah ditutup, maka kita simpan di suhu ruangan tadi 37 derajat Celcius. Di mana suhu ruangan? Bisa di ruang tamu, bisa di dapur, bisa di kamar. Kalau kami taruh di ruang tamu. Kami taruh di ruang tamu. Nah, berapa jam kita membiarkan? Berapa? 8 jam, benar. 8 jam ini. Nah, 8 jam dibiarkan, maka itu langsung jadi yogurt. Nah, kalau mau lebih kental lagi, biarkan 1 hari. Iya, kalau 1 hari semakin kental, semakin padat. Yogurt itu kan berasal dari bahasa Turki yang artinya padat dan kental. Jadi kalau kita biarkan selama 8 jam, kalau kami memang takaran kami 8 jam. 8 jam karena kita kan produksi terus gitu. Jadi setiap 8 jam jadi dibuka langsung di mix, dibuat. Tapi kalau mau lebih kental dan padat, maka 1 hari. Iya. Cuma 8 jam itu udah jadi. Nah, cara untuk mengidentifikasi atau mengetahui bahwa yogurt itu telah berhasil, di saat kita buka, ini kan masih cair. Kalau udah berhasil, di saat kita buka, dia tidak akan begini, dia tidak akan bergerak. Dia akan padat seperti ini, Ibu. Padat. Dan warnanya Kekuningan. putih kekuning-kuningan, benar. Nah, putih tulang, benar. Putih gading. Kuning-kuningan. Itu berarti udah jadi. Nah, ibu-ibu kalau udah jadi maka bisa dikonsumsi. Cuman itu asam, Ibu. Jadi kalau mau enak bisa makan sama buah, buat salad atau buat kue dan lain sebagainya. Nah, kalau kami buat jadi es. Kami buat jadi es yogurt. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Saya jelaskan di sini. Tapi tidak mendidih. Setelah dimasak, susu matang didinginkan dahulu. Nah, ibu-ibu pada saat dimasak itu usahakan terus diaduk. Kenapa diaduk? Agar kalsium yang ada di dalam susu itu tidak menggumpal di satu pusat. Jadi pada saat dimasak terus diaduk, biar kalsiumnya tidak merusak. Nah, selanjutnya setelah didinginkan, susu siap dicampur.
dicampur dengan apa? Tadi bakteri Bapak Ibu. Nah ini starter. Starter itu apa? Starter itu artinya dua bakteri tadi, Lactobacillus dan Streptococcus udah di mix, dicampur. Artinya starter. Nah, bakteri yogurt seperti tadi Bapak Ibu, 2 sendok makan dicampur dengan 1 liter.